Bab 27. Engkau ingin memasang kaca kedap udara di ruangan rahasia itu? Tanya Tania menebak apa yang akan dilakukan adiknya pagi besok. Rajang pun tertawa, lalu menjawab, "Benar kakak, aku ingin memasang sendiri. Setelah itu baru semua boleh naik dan cari di mana ruangan itu berada." Franklin dan lain hanya tersenyum menatap Rajang yang suka bercanda itu. Ipon menarik Dewi ke hadapan Rejang sembari berkata, "Apakah aku dan adik Dewi bisa ikut membantu? Janji, kami tidak akan mengatakan di mana ruangan itu." Mendengar ini, Rejang mengambil kedua gadis itu lalu menjawab, "Tidak usah, karena pekerjaan itu akan selesai hanya 2 jam saja. Setelah itu kalian bersama ibu dan nenek-nenek kalian bisa ikut mencari di mana ruangan itu berada." Dewi tertawa lalu berkata, "Baik, besok kami akan menemukannya." "Jika kami menemukannya, hadiah apa yang kakak akan berikan kepada kami?" tanya Ipon. Rejang pun tertawa lalu menjawab, "Apapun yang kalian pinta, selama kakak bisa memenuhinya, maka kakak akan memberikannya pada kalian." Ipon menarik Dewi menjauhi Rejang sembari berbisik, "Besok kita harus dapat menemukannya. Apa yang kakak minta sebagai hadiahnya?" tanya Dewi ingin tahu. Ipon tersenyum menjawab, "Aku ingin tinggal di sini beberapa hari sebelum berangkat ke Jiangling." Dewi mengangguk menyetujui usul Ipon Chun. Mereka yang berbicara bisik-bisik itu berpikir tidak dapat didengar oleh orang-orang yang berada di sana. Namun, mereka berdua tidak tahu pendengaran orang-orang itu sangatlah tajam. Mulan Li memang kebanyakan diam karena berpikir bagaimana caranya agar bisa menampung banyak orang jika bencana itu benar terjadi. Untuk itu dia berkata, "Di sini ada Nora Li sebagai perwakilan keluarga Su, Leonie mewakili keluarga Chen, dan Pang Fang dari keluarga Long. Mengapa tidak setiap keluarga membangun bunkernya sendiri-sendiri agar bisa menyelamatkan keluarga masing-masing, namun tetap orang terbaik dari setiap keluarga mereka bisa ikut ke bunker kita?" Mendengar ini, Frankie pun tersenyum lalu berkata, "Aku tidak ingin membuat heboh negeri ini, namun jika kalian bisa meyakinkan keluarga masing-masing, maka aku pikir itu lebih baik." Mendengar ini, Leonie bertanya, "Berapa biaya untuk membuat satu bunker itu?" Franklin menjawab, "Hampir 300 triliun. Jika membuat lebih kecil, misalnya separuh, butuh 150 triliun. Keluarga Chen tidak memiliki uang sebanyak itu," keluh Leonie. Mendengar itu, Cecilia berkata, "Ibu, jangan engkau pikirkan, karena keluargamu akan ikut di bunker kami, sebanyak apapun yang ingin engkau selamatkan." Leonie menggelengkan kepalanya lalu menjawab, "Keluarga Du akan ikut ke bunker, keluarga Li dan Lu. Aku akan membicarakannya kepada ayahmu. Apakah ada solusi dari dia dan saudara-saudaranya?" Franklin memahami dilema keluarga Chen, namun mengingat jasa mereka, maka dia berkata, "Ibu, engkau bisa tanyakan kepada ayah berapa besar dana yang bisa dialokasikan. Maka sisanya aku yang akan menanggungnya." Leonie mengangguk sembari menjawab, "Dana terbesar adalah milik adikmu. Jika ditarik, semua bisa 100 triliun. Namun aku tidak ingin melihat dia susah setelah dananya ditarik. Aku tidak setuju mengambil dana dari adikku. Ibu bisa bicara kepada ayah berapa banyak dana yang menjadi milik keluarga, dan sisanya biar suamiku yang menanggung," bantah Cecilia. Leonie mengangguk. Fang Long yang bertanya, "Di manakah bunker untuk kami itu dibangun?" "Di Teluk Ginzo, sama dengan tempat aku membangun bunker," jawab Franklin. Fang Long mengangguk, maka dia menjawab, "Buatkan 1,5 dari milikmu. Dananya akan aku kirim termasuk setengah dana untuk keluarga Chen. Jadi mereka hanya butuh mencari setengahnya lagi." Leonie tertunduk menitikkan air mata dan dia berkata, "Suamiku tidak akan melupakan apa yang engkau lakukan. Setengahnya keluarga Chen akan manggungnya. Begitu juga dengan Nora, setuju membangun bunker di situ. Tinggal keluarga Gu yang tidak ada di Huilun." "Aku yang akan menemui keluarga Gu," Nora Li berkata. Mulan Li pun ikut berkata, "Aku akan menemanimu." Rajang tersenyum mendengar semua itu. Dia lalu berkata, "Ide yang sangat bagus. Namun tetap yang terbaik yang bisa ikut ke bunker setiap keluarga. Dan sampaikan pada setiap keluarga untuk mengganti simpanan uang ke bentuk emas murni. Dan simpan di tempat yang teraman. Karena di tempat itu di waktu itu tidak berlaku lagi uang kertas. Hanya uang emas, perak, dan perunggu yang berlaku." Semua mengangguk menyetujui pendapat Rejang. Saat semua terjadi, setiap anak berusia di bawah 10 tahun menjadi prioritas untuk diselamatkan, tambah Rejang. Kembali semua mengangguk setuju, karena di usia itu anak-anak masih kuat dan bisa tumbuh dengan baik.
Keesokan paginya, Rejang sudah berada di dalam ruang rahasia milik Sebejang, di mana dia di dalam ruangan itu tersusun beberapa kitab terbuat dari sutra. Dia mengerjakan pemasangan kaca sendirian dengan kekuatan yang tidak butuh waktu lama. Semua sudah terpasang dengan baik. Dia keluar dari ruangan itu lalu menutupinya kembali. Setelah merapikan tombol kecil itu agar tidak terlihat, dia turun ke kaki batu pedang. Di bawah, semua orang sudah bersiap untuk naik ke atas. Melihat dia turun, Cecilia bertanya, apakah sudah selesai? Rejang mengangguk lalu menjawab, sudah ibu, silakan naik dan cari di mana ruangan itu. Setelah mengatakan itu, dia pergi menuju tenda untuk sarapan. Sedangkan Franklin membawa semua orang untuk naik ke atas. Saat tiba di puncak batu pedang, kembali terdengar teriakan kekaguman kala melihat tanaman obat di halaman di muka gua tempat tinggal Sebejang. John Lee mengikuti putranya untuk segera memasuki gua tanpa memperdulikan tanaman obat itu. Ketika sudah berada di dalam ruangan, saat menatap pakaian yang masih tersusun rapi di balik kaca tak terasa air matanya keluar membasahi pipi. Apakah keluargaku begitu miskin hingga leluhurku tinggal di tempat ini? John Lee duduk di kursi batu, menatap pakaian dan tempat tidur yang juga terbuat dari batu. Tania yang berdiri di pintu bersama dengan yang lain menjawab, tidak kakek. Saat itu leluhur memang ingin menyepi untuk mencari adiknya dan tempat ini memang cocok untuk menyepi, meninggalkan duniawi. Dewi dan Ipon tidak memperdulikan hal lain. Mereka segera mencari ruangan lain yang tersembunyi. Saat Dewi menatap token milik Sebejang yang tergeletak di sisi tumpukan baju, dia berhenti. Air matanya turun. Dia diam, tidak bergerak, berdiri bagaikan patung. Rianti yang melihat ini mendatanginya lalu bertanya, ada apa? Kenapa engkau menangis? Mendengar teriakan Rianti, semua orang mengalihkan pandangan mereka pada Rianti dan Dewi. Semua melihat bagaimana pipi mulus Dewi penuh air mata. Franklin menjadi tertarik. Dia berdiri lalu mendekat. Pada saat itu Dewi berkata sembari menunjuk ke kotak kaca di hadapannya. Token itu mirip dengan milikku. Mendengar itu Franklin kaget, begitu juga dengan yang lain. Dia langsung memegang bahu Dewi sembari bertanya, di mana token itu sekarang? Ada di kotak penyimpananku di panti asuhan, jawab Dewi sembari terus menangis. Mendengar ini Franklin berkata, engkau dan kakak keduamu datangi panti asuhan, mengecek semua apa yang sudah dikirim dan bawa semua barang-barang milik putrimu ke sini. Setelah terdengar jawaban dari Richard, Franklin menggendong Dewi sembari berkata, barang-barangmu yang berada di panti asuhan akan diambil ayahmu. Jadi sekarang berhentilah menangis. Bukankah engkau berjanji pada kakakmu untuk mencari ruang rahasia? Dewi mengangguk sembari tersenyum, turun dari pangkuan Franklin, lalu berlari ke tempat Ipon berdiri, sembari berkata, mari kita cari lagi, agar kita menang taruhannya. Melihat ini semua orang tersenyum. Begitulah anak-anak, sebentar menangis tak lama kemudian sudah kembali tertawa. Bagaimana dia bisa memiliki token yang mirip dengan milik kita? Tanya John Lee. Rianti yang terus menangis karena tadi ikut menangis bersama putrinya bertanya, bagaimana jika tokennya sama? Apakah dia akan kembali kepada keluarga Lee? Franklin menggelengkan kepalanya sembari menjawab, dari manapun dia tetap putrimu. Dia hanya mengatakan mirip, berarti tidak sama. Mungkin hanya bentuknya saja yang mirip token keluarga. Norali berpendapat. John Lee yang menggelengkan kepalanya sembari menjawab, tidak, token keluargaku dibuat khusus dan itu merupakan warisan leluhur. Bahkan saat ini hanya putraku dan cucu laki-lakiku yang memilikinya. Mari kita tunggu paman, Richard kembali dan kita lihat bagaimana bentuk tokennya, kata Tania sembari terus mencari tombol ruang rahasia. Semua setuju dan sekarang fokus mereka mencari ruang rahasia yang dikatakan Rejang. Dia sendiri dan hanya pergi sebentar dapat menemukannya dengan mudah. Kita begitu banyak tidak dapat menemukannya. Walau sudah mencari di seluruh ruangan ini, apakah ruang rahasia itu tidak berada di ruangan ini? Norali kembali mengutarakan apa yang ada di kepalanya. Franklin tertawa lalu dia berkata, Bibi, duduklah. Jangan dicari nih. Nanti kita tunggu dia naik dan katakan padanya. Kita menyerah, maka dia akan menunjukkannya. Mendengar itu semua orang tertawa dan apa yang dikatakan Franklin itu benar. Hanya Ipon dan Dewi yang terus mencari sembari bermain. Saat duduk itulah Anita bertanya. Saat dia melihat Dewi, pertama kali apa yang dia katakan padamu? Franklin tersenyum lalu menjawab. Dia hanya mengatakan, apakah aku juga melihatnya? Apa yang dia lihat ada pada diri Dewi. Anita lalu tertawa lalu kembali bertanya, apa yang kalian lihat? Nenek,
Putri bibi kecil itu memiliki tulang yang sangat baik, bahkan langka. Dia bisa menyerap semua hal dalam waktu singkat. Tulang seperti miliknya mungkin hanya ada 1000 tahun satu. Kali ini Tania yang menjawab. Franklin yang tersenyum lalu menambahkan, tulang seperti miliknya tidak terbentuk dengan sendirinya, namun dibentuk oleh orang yang memiliki kekuatan tempur tinggi. Tadinya kami hanya ingin membawanya agar dapat mengetahui siapa orang itu. Karena orang itu suatu saat akan datang menjemputnya, tambah Tania. Mendengar ini Rianti bangkit lalu berkata, aku tidak akan menyerahkannya kepada siapapun. Franklin mengangguk lalu berkata, tentu kita tidak akan menyerahkannya begitu saja. Namun kita lihat nanti siapa orang itu. Yang bisa membentuk tulang seperti itu tentu bukanlah orang sembarangan. Bahkan aku dan putriku tidak bisa melakukannya, mungkin hanya dia yang bisa melakukannya. Mendengar penjelasan itu, Anita Lu dan yang lain-lain terdiam. Jika benar yang dikatakan putranya dan cucunya, maka orang yang akan datang tingkatnya tidak di bawah mereka berdua. Menurutmu kapan dia akan datang? Tanya John Lee. Franklin menatap ayahnya lalu menjawab, ayah, sekarang usia Dewi baru 8 tahun, berarti kurang dari 4 tahun lagi. Masa matangnya seorang wanita. Berarti dalam waktu 3-4 tahun dia akan datang menjemput putriku? Tanya Rianti. Franklin mengangguk membenarkan lalu dia berkata, dalam waktu itu engkau dan suamimu harus berada di dekatku. Rianti menganggukkan kepalanya, sementara semua orang sudah pindah duduk di depan gua sembari memandang tanaman obat bercampur bunga liar di halaman itu. Waktu berjalan, 2 jam sudah lewat. Richard yang baru tiba langsung menaiki puncak batu pedang itu sembari membawa barang-barang milik putrinya. Setibanya di puncak, dia berkata, Tuan, semua perabotan sedang dalam proses penggantian. Setelah dari sini, aku akan mengeceknya lagi. Setelah itu dia menyerahkan barang-barang milik putrinya. Franklin berkata, engkau bawalah putrimu kemari. Bab 28. Franklin berkata, engkau bawalah putrimu ke sini. Rianti memanggil putrinya lalu berkata, bisakah engkau mengambil token yang engkau katakan tadi? Richard yang tidak tahu soal ini hanya diam menatap istri dan putrinya. Dewi memeriksa barang miliknya lalu dia mengambil kotak kayu yang terlihat sangat tua. Dia mengambilnya lalu membukanya. Franklin melihat token yang sama persis dengan miliknya. Semua orang terkejut, begitu juga John Lee. Dewi yang memegang token menyerahkannya kepada Franklin sembari berkata, ini token milikku satu-satunya, peninggalan orang tuaku. Franklin mengambilnya lalu memperhatikan di luar token tidak ada satupun bacaan nama keluarga di sana. Mungkin rahasianya sama dengan token kita. Apakah bisa dibuka? Tanya John Lee. Franklin menggelengkan kepalanya lalu dia bertanya pada Dewi, apakah ada cara untuk membuka token ini? Dewi menggelengkan kepalanya karena memang dia tidak tahu. Yang dia tahu dari pengelola panti bahwa token itu ditinggal bersamanya saat ditemukan. John Lee memegang token itu, namun tidak menemukan rahasia seperti miliknya dulu. Lalu dia menyerahkannya kepada Norali sembari berkata, apakah engkau dapat membukanya? Norali menjulurkan tangannya mengambil lalu melihat token itu. Sama dengan Franklin dan ayahnya, dia pun tidak menemukan cara untuk membuka token itu. Semua sibuk memikirkan cara membukanya, hingga semua terkejut ketika suara rencang terdengar. Apakah sudah ditemukan ruangan itu? Anita Lu menjawab, kami menyerah, tidak menemukannya. Rejang tertawa sembari melangkah mendekat. Ketika dekat, dia memandang token di tangan ayahnya. Apakah itu milik putri bibi kecil? Tanyanya. Franklin menganggukkan kepalanya. Melihat ini Rejang tertawa, lalu melepas kalung dari leher dan mengambil token miliknya. Setelah tokennya berada di tangan, dia meminta token yang dipegang ayahnya. Karena kedua token keluarga itu berbentuk bulan sabit, jika disatukan maka akan membentuk sebuah lingkaran. Lalu Rejang mengerahkan tenaganya hingga token miliknya mengeluarkan jarum yang sangat halus dari ujung token. Langsung menusuk token milik Dewi dan seketika token itu pun terbuka. Rejang menyerahkannya kepada Franklin sembari berkata, itu cara membuka token miliknya karena dia berasal dari suku Minang. Asal keluarganya ada di dalam itu. Franklin melirik isi dalam token. Benar ada tulisan yang sangat jelas, Guate. Apakah ini marga? Tanyanya setelah membaca itu. Rejang menggelengkan kepalanya.
sembari menjawab, itu nama daerah di Asia Jauh, dari mana leluhur kita berasal. Mereka bukan suku Jiang namun suku Minang. Jika ingin melacak keluarganya, kita bisa mendatangi daerah itu, tanya Franklin. Rejang mengangguk, namun Rianti berdiri lalu berkata, untuk apa dilacak? Dia putriku, maka aku akan selamanya menjadi putriku. Tidak perlu melacak siapa keluarganya lagi. Dewi mendengar perkataan Rianti memegang tangannya lalu berkata, aku akan selamanya menjadi putri ibu. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita, jadi ibu jangan khawatir. Rejang mengambil token milik Dewi lalu menekannya agar tertutup seperti setia kala. Kakak, berikanlah kalungmu untuk token ini, pinta Rejang. Tania melepas kalungnya lalu memasangkan token itu dan menyerahkannya kepada Rianti sembari berkata, pakaikanlah kalung ini kepadanya. Rianti menerimanya lalu memakaikan kalung pemberian Tania itu pada putrinya. Engkau ceritakanlah mengenai suku Minang ini, pinta Franklin pada putranya. Rejang hanya tersenyum lalu menjawab, jika ingin mendengar cerita detail, maka ayah dapat bertanya kepada tetua Jiang. Namun secara umum di daerah itu ada satu kerajaan, dan token ini milik keturunan mereka. Jangan ditanya soal kekuatan tempur, karena kekuatan mereka tidak di bawah kita. Semua terkejut mendengar penjelasan Rejang, namun tidak bagi Franklin dan Tania. Mereka sudah dapat menduganya. Bagaimana dia bisa berada di negeri ini? Tanya Anita. Rejang tertawa lalu menjawab, nenek akan mendapat jawabannya 4 tahun lagi saat ulu balang mereka datang menjemput. Kali ini Cecilia yang berkata, bibi kecilmu tidak akan menyerahkan putrinya pada mereka. Rejang tersenyum pahit lalu menjawab, tidak semudah itu ibu, namun juga tidak sesulit itu. Mereka mengirimnya ke sini tentu ada maksud tertentu. Jadi kita kedepankan diskusi agar tidak saling menyinggung. Engkau benar, itu masih 4 tahun lagi. Mari kita tunggu mereka datang dan kita lihat apa yang bisa mereka katakan. Jawab Franklin. Rejang tersenyum mendengar kata-kata ayahnya lalu kembali berkata, aku akan mengusir mereka jika berani berkeras di tempat tinggalku. Mendengar itu Rianti tersenyum lalu dia pun berkata, 4 tahun lagi engkau harus berada di Jiangli. Rejang tertawa lalu dia menjawab, bibi kecil, di puncak masih ada 2 orang tetua Jiang. Mereka tidak akan berani berbuat semaunya, kecuali hanya menunggu aku pulang, baru bisa mengambil keputusan. Rianti tersenyum mengangguk sembari berkata lirih, sampai mati aku tidak akan menyerahkan putriku. Jika sampai mereka mengambilnya, maka itu berarti aku sudah mati. Engkau tidak boleh mengatakan itu, semua belum terjadi. Dia sudah mengatakannya tadi, maka percayalah padanya. Cecilia menegur adik sepupunya, yang memang memiliki sifat yang sangat keras. Rianti menarik Dewi ke dalam pangkuannya, lalu dia berkata, apa yang aku katakan akan terjadi jika kalian tidak membantu mempertahankannya. Richard E. berkata, istriku, aku akan ada di depan saat itu. Sebelum aku mati, maka putri kita tidak akan bisa mereka ambil. Sudahlah, tiada gunanya berbicara itu saat ini. Franklin berkata lalu berdiri. Setelah itu dia kembali berkata, di mana ruangan itu? Hari sudah semakin sore. Rejang yang duduk lalu berdiri masuk ke dalam gua. Semua orang mengikutinya masuk. Setelah berada di dalam, dia menggerakkan kursi yang posisinya tidak mengarah ke meja. Setelah kursi berubah arah menghadap meja, maka meja itu pun bergeser membuka ruang di bawahnya. Terlihat anak tangga dari batu yang disusun membentuk anak tangga menuruni hingga ke bawah. Melihat semua orang berdiri bingung, Rejang tertawa lalu dia berkata, kenapa menjadi patung? Masuklah, di bawah sana sangat luas. Mendengar ini, John Lee diikuti Franklin menuruni anak tangga turun ke bawah. Setelah semua berada di bawah, maka suara air terjun terdengar dalam ruangan itu. Rejang pun menyalakan lampu teleponnya lalu mengambil obor tua yang tadi dia gunakan untuk menerangi ruangan itu. Setelah 3 obor dinyalakan, maka apa yang terdapat di dalam ruangan itu dapat dilihat dengan jelas. Di mana ada beberapa kamar tidur, beberapa buku kitab tersusun rapi, ada juga senjata berupa pisau kecil di sisinya. Di luar kamar itu mengalir air yang hilang di sudut ruangan itu. Di ujung ruangan, di mana matahari terbit, terlihat sebuah lubang besar, ibarat balkon di rumah modern. Apakah kitab itu terbuat dari sutra? Tanya Franklin. Rejang mengangguk lalu menjawab, benar ayah, jika kitab itu lembar yang terbuka akan menjadi debu. Jadi biarkan seperti apa adanya. Dia tinggal di sini, di atas itu hanya kamuflasenya.
Dan di sini memang terasa sangat nyaman untuk ditinggali. Tania berkata sembari mengusap matanya yang sudah memerah. Rianti bertanya, kemanakah air itu mengalir? Kembali Rejang menjawab, air itu mengalir ke telaga kecil di kaki bukit ini. Apa isi kitab-kitab itu? Tanya Cecilia. Rejang menjawab, ibu, itu kitab suci umat muslim. Di bawahnya aku menduga itu adalah kitab ilmu pengobatan. Dan di tumpuan terakhir kitab ilmu bela diri. Mendengar itu Cecilia kembali berkata, kenapa engkau tidak mempelajarinya? Rejang tersenyum menjawab, isi kitab pengobatan dan bela diri itu sudah ada di kepala ayah, kakak, dan aku. Norali melihat ke sekeliling, ketika melihat ada tombol dari batu, dia menekannya. Dinding batu pun bergeser, di sisi batu menonjol itu bergeser, dan ada satu ruangan lagi yang tersembunyi. Semua menatap ke arah ruangan yang gelap. Rejang mengambil obor lalu melangkah memasuki ruangan itu. Frankly yang berjalan di belakangnya bisa melihat ruangan itu berisi pakaian sebejang dan sebuah tempat tidur dari batu yang di atasnya sudah beralaskan kapuk yang dimasukkan ke dalam kain. Kita harus keluar, ajak Rejang. Setelah di luar dia menekan kembali batu yang menonjol tadi dan dinding itu pun tertutup. Ada apa di dalam sana? Tanya Cecilia penasaran. Rejang tersenyum menjawab, pakaian, tempat tidur yang sesungguhnya. Kita butuh kaca tebal yang cukup banyak untuk menutupi semua itu agar awet. Franklin mengangguk lalu berkata, besok kacanya akan berada di sini. Engkau dan kakakmu tutuplah semuanya agar tidak hancur. Setelah itu semua orang kembali ke atas, lalu duduk di halaman gua menunggu mentari tenggelam. Rianti selalu memegang lengan Dewi seakan takut menghilang. Cecilia melihat ini lalu berkata, lepaskanlah tanganmu, biarkan dia bermain bersama Yvonne. Bagaikan baru sadar, Rianti melepas tangannya sembari tertawa, lalu dia berkata, engkau mainlah bersama kakak Iponmu. Mereka tidak akan menyerahkan putrimu pada siapapun yang datang meminta, walau nyawa taruhannya. Kembali Cecilia berbisik. Rianti mengangguk lalu menjawab, ini kebahagiaanku yang tiada duanya di dunia ini, memiliki dia dalam hidupku. Cecilia memegang tangan adiknya lalu berkata, sebentar lagi matahari akan tenggelam. Engkau akan menyaksikan keindahan yang tiada duanya. Rianti mengangguk lalu berkata, kakak, aku tidak pernah berhayal hidup kita seperti ini. Semua terlalu indah. Cecilia pun tersenyum menatap adiknya dan mengingat masa lalu di saat dia diusir dari keluarganya, hidup di rumah kecil dengan putrinya, semua orang menjauhinya. Hanya Rianti inilah yang selalu ada untuknya. Dia berkata, inilah takdir kita. Seburuk apapun yang kita temui, selama kita bersabar, maka hal buruk akan memberikan hal terbaik. Engkau pun harus seperti itu nanti jika ada hal buruk yang menimpa engkau dan keluargamu. Rianti mengangguk lalu menunjuk ke ufuk barat, di mana mentari perlahan mulai hilang. Hanya berkas cahaya merah bertebaran di langit barat. Dengan hilangnya mentari, semua orang pun menuruni puncak batu pedang itu. Malam itu, Rejang memberikan pelajaran bela diri kepada Roger. Beberapa jurus keluarga Chun diperbaiki dan ada beberapa jurus yang Rejang turunkan kepadanya. Jika paman sudah matang melatihnya, maka bisa dihitung orang yang bisa mengalahkan paman. Rejang berkata sembari menutup mulutnya yang menguap karena kantuk. Roger berlutut sembari menjawab, aku akan melatihnya dan tidak akan mengecewakan tuan muda. Rejang tertawa lalu berkata, sudahlah paman, bangkitlah, aku ingin istirahat. Setelah itu Rejang pergi, baru Roger bangkit lalu melanjutkan latihannya. Sementara itu, di dalam tenda besar orang-orang masih berkumpul. Randu berkata, menurut para pekerja besok sore rumah sudah siap. Franklin menganggukkan kepalanya lalu berkata, berarti hari berikutnya kita sudah bisa kembali ke Jiangling. Randu tersenyum mengangguk karena memang dia merasa rindu pada istri dan keluarganya. Jangan lupa ya, subscribe dan komennya. See you!